Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pernah suatu ketika saya mampir di sebuah rest area, dan di dalam suatu sebuah sudut ada tulisan, "Bergaullah, dekatlah dengan alam, maka engkau akan mengenal siapa dirimu." Saya sangat tertarik dengan ungkapan itu, karena memang pertama saya suka alam, dan yang kedua dulu saya memang latar belakang pendidikan saya ketika SMA, saya itu di fisika, belajar tentang kelas fisika. Dan tentu yang belajar fisika mengerti, saya sangat tertarik sekali dengan hukum fisika Newton, terutama hukum yang ketiga, yang bunyinya benda A ketika memberi reaksi terhadap benda B, maka benda B akan membalas reaksi itu dengan jumlah energi yang sama, hanya arahnya berbeda. Contoh sederhananya, kalau kita menarik busur panah, arahnya ke belakang, maka dia menarik ke arah yang ke depan, dan ketika dilepaskan memang benar. Selalu begitu, selalu. Karena itu hukum alam. Memang kerjanya seperti itu. Dan karena itu saya tertarik ketika saya merenungkan relasi-relasi ternyata juga terpengaruh oleh hal itu. Relasi, seberapa banyak saya memberikan aksi, entah itu perhatian, entah itu perasaan, entah itu pengertian, maka energi yang sama tentang perhatian, pengertian itu akan datang kepada saya. Dan itu selalu, karena memang itu hukum fisik. Demikian halnya juga dengan doa. Kalau saya berdoa banyak, berelasi dengan Tuhan, memberi waktu lebih banyak, energi yang positif yang saya terima juga lebih banyak. Lebih tenang, lebih bisa mengerti, lebih bisa menerima, lebih damai, lebih lega. Karena memang energi yang kita beri akan selalu mendatangkan sejumlah energi yang sama dari sekitar kita. Kesimpulannya adalah betapa pentingnya saya menyimpan energi positif. Saya mengumpulkan emosi-emosi positif, cinta, syukur, pengertian, pengampunan. Karena ketika kita penuh dengan kasih, compassion, perhatian, maka yang memancar adalah energi yang sama yang sudah kita simpan di dalam hati. Dan kemudian mendatangkan juga energi yang sama dari sekitar kita. Baik dalam relasi, pekerjaan, hobi, pelayanan, ataupun dalam hidup sosial masyarakat biasa. Dan itu berarti bahwa sebetulnya saya yang bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan dan resiko yang saya terima. Daripada tergesa-gesa menyalahkan orang lain, kesadaran akan hukum fisik Newton itu menolong kita untuk lebih sadar melihat ke dalam lebih dulu. Kalau mengalami sesuatu yang negatif, masuk dulu ke dalam diri. Ada reaksi negatif. Aksi negatif apa yang saya berikan sehingga ada reaksi negatif. Nah, kemudian kita lebih mengenal diri. Maka memang benar, kalau kita mengenal alam, alam akan membantu kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Karena itu bagus sekali, saya sendiri setiap pagi selalu menyadari bahwa sepanjang hidup hari ini adalah tanggung jawab saya. This is my own life. Inilah hidup saya.
Saya mau mengisinya bagaimana tergantung pilihan-pilihan saya. Saya yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Dan karena itu, saya juga bertanggung jawab atas reaksi yang saya terima. Saya tidak akan cepat-cepat menyalahkan orang lain karena pilihan-pilihan itu ada di tangan saya. Energi yang saya pancarkan itu energi yang ada di dalam diri saya. Dan itu yang menentukan reaksi-reaksi yang saya peroleh dari sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu mengenali diri sendiri lebih dalam. Kita mempunyai kekuatan fisik, kita mempunyai kekuatan emosional dan psikologis, dan kita juga mempunyai kekuatan iman. Di mana kekuatan kita yang terbesar, potensi kita yang terbesar ada di mana? Masing-masing di antara kita mempunyai kecerdasan, mempunyai kejeniusan selevel Tiger Woods di dalam diri kita. Tetapi di bidang kita masing-masing. Kita mempunyai kualitas Jokowi di bidang kita masing-masing. Dan kita bisa melihat orang yang fokus melatih fisiknya bisa hebat sekali. Seperti Tiger Woods yang pemain golf hebat itu. Dia melatih fisiknya, pukulannya, konsentrasinya. Dan dia memenangkan banyak turnamen. Kita kenal Michael Jordan. Dia melatih fisiknya, bisa terbang, melompat, memasukkan bola basket, slam dunk dengan sangat indah dan powerful. Karena melatih fisiknya, dia mengerti potensinya di bidang fisik dan fokus melatihnya dengan tekun dan setia, dan kemudian mempunyai kualitas seorang Michael Jordan yang luar biasa. Tapi kita juga mempunyai kemampuan emosional dan kognitif yang juga luar biasa. Kita mengenal orang-orang seperti Einstein atau Tesla yang fokus mencurahkan perhatiannya untuk mengembangkan pemikiran, penemuan-penemuan di bidang fisika, alam, dan sebagainya. Dan hasilnya luar biasa. Tetapi kita juga mengenal orang yang mempunyai kemampuan rohani yang luar biasa, seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, Ignatius dari Loyola, Santo Eugenius de Mazenod. Dan kita bisa mengembangkan itu, kita bisa belajar di mana potensi terbesar yang bisa kita kembangkan, di mana minat dan bakat kita. Melalui alam kita bisa belajar, dan kemudian bisa bertanggung jawab, mengembangkan fokus, dan kita bisa memancarkan cahaya yang membawa harapan, entah di bidang apa. Dan yang semuanya bisa, sebetulnya kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa dari segi energi, tetapi juga pengaruhnya bagi dunia, yaitu kemampuan mencintai. Karena kita diciptakan oleh Allah yang adalah kasih, untuk serupa dan secitra, segambar dengan Tuhan sendiri. Dan tentu kemampuan mencintai itu limitless. Bahkan Tuhan memberi contoh kekuatan cinta itu. Cinta bisa mengalahkan derita. Tuhan bersedia menderita di kayu salib dengan ikhlas karena cinta. Cinta bisa mengalahkan maut. Tuhan Yesus berani memeluk kematian untuk mengalahkannya dan bangkit hidup dalam kemuliaan. Anda dan saya mempunyai kekuatan cinta itu. Dan itu anugerah dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh fokus, tekun, telaten mengembangkan kekuatan cinta itu. Wow, betapa luar biasanya hidup ini. Namun seringkali justru yang sebaliknya yang kita kembangkan. Kebencian. Itu juga energi. Bahkan Tesla mengatakan tentang energi kebencian. Seandainya
energi kebencian bisa dikonversi menjadi energi listrik. Kita bisa menerangi seluruh dunia ini selama-lamanya dengan listrik dari energi kebencian yang kita punya. Sayang itu yang negatif, yang digarisbawahi. Seandainya yang digarisbawahi itu adalah energi cinta, wow, hidup ini jauh lebih indah. Karena kekuatannya jauh lebih besar. Dan kita mempunyai potensi itu. Karena memang untuk itu kita diciptakan. Apalagi kita mempunyai sumber cinta itu, yaitu Tuhan sendiri. Seandainya kita bisa fokus dan tekun, duduk, menimba energi cinta setiap hari dari Tuhan, memenuhi baterai di dalam diri kita. Dan kemudian membuat hati kita penuh dengan kekuatan cinta Tuhan. Kita bisa mewartakan dan memancarkan cinta itu kemana-mana. Dikala terjadi kebencian, kita bisa membawa pengampunan. Ketika terjadi kesedihan, kita bisa membawa penghiburan. Ketika terjadi perselisihan, kita bisa membawa kedamaian. Ketika terjadi kebencian, kita bisa membawa pengampunan dan kasih. Karena kita mempunyai energi itu dari Tuhan. Sayang, energi kita seringkali kita boroskan dengan banyak bergerak, banyak berbicara, dan banyak membenci. Boros dan negatif. Seandainya kita banyak diam, tenang, silence is power. Love is power. Kita bisa mengelola itu di dalam diri kita. Dan kita bisa, karena semua itu ada di dalam diri. Apalagi kalau kita bertanggung jawab, terus-menerus meningkatkan kualitas kemampuan kita mencintai, mengampuni, dan memahami sesama. Maka kemudian kita bisa memancarkan energi positif itu, energi compassion itu, supaya semua makhluk berbahagia. Dan apa yang terjadi? Energi yang sama mengarah kepada kita. Dan kita semakin powerful dalam arti energi positif yang mampu membuat kita bahagia, hidup damai dan sejahtera. Terutama karena kita terlebih dahulu mendapatkan energi kasih itu dari Tuhan. Karena kita sangat dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.